di Bandung tercatat sebagai kasus tertinggi di Jawa Barat. Video ini dipersembahkan oleh Bougainville Project. Halo, assalamualaikum, welcome back my YouTube channel. Balik lagi di berita viral hari ini. Kabar 414 mahasiswa Bandung positif HIV bikin gempar media sosial. Komisi Penanggulangan AIDS atau KPA Kota Bandung meluruskan asal-usul data tersebut. Berbicara dalam program ilivedetik.com Jumat 26 Agustus 2022, Ketua Sekretariat KPA Kota Bandung, Sis Sylvia Dewi menyebutkan data yang dimaksud berasal dari SIHA atau Sistem Informasi HIV/AIDS milik Dinas Kesehatan Kota Bandung. Data tersebut mencatat adanya 12.358 orang yang mengakses tes HIV di Kota Bandung. Dari angka tersebut, 5.943 adalah warga Bandung dan 6,97 diantaranya adalah mahasiswa. Sylvia menegaskan bahwa data tersebut merupakan akumulasi dari tahun 1991 sampai dengan 2021. Data yang menyebut 414 mahasiswa Bandung positif HIV adalah hasil pengelompokan berdasarkan pekerjaan. Nah, menurut Sylvia, angka tersebut banyak mendapat sorotan meski sebenarnya relatif lebih kecil dibanding profesi atau pekerjaan lain. Sylvia menjelaskan bahwa swasta ada 30%, wira swasta 15%, dan mahasiswa hanya 6,9 sekian persen, dan di bawah itu adalah ibu rumah tangga sekitar 11%. Sedangkan dilansir dari Kompas TV, infeksi virus HIV/AIDS di Bandung tercatat sebagai kasus tertinggi di Jawa Barat. Ketua Tim Pencegahan Penyakit Menular dan Tidak Menular Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Barat, Yudi Koharudi, mengatakan data tersebut diperoleh dari aplikasi Sistem Informasi HIV/AIDS atau SIHA per Juni 2022. Dari data tersebut, sebanyak 410 kasus positif HIV/AIDS ada di Bandung, dari total 3.744 kasus se-Jawa Barat. Yudi menyebut mayoritas pengidap HIV/AIDS di Jawa Barat adalah usia produktif, dari umur 29 hingga 45 tahun sebanyak 69,2% atau 2.614 orang. Adapun penderita HIV/AIDS usia 20 hingga 24 tahun sebesar 18,4% dari total 3.744 kasus. Sementara itu, menurut data Kementerian Kesehatan atau Kemkes, kasus HIV/AIDS di Indonesia terus meningkat dari tahun ke tahun. Selama 11 tahun terakhir, tepatnya 2009 sampai 2019, jumlah kasus HIV di Indonesia mencapai puncaknya pada tahun 2019. Yaitu sebanyak 50.282 kasus. Apa itu HIV/AIDS? HIV/AIDS merupakan penyakit menular yang disebabkan karena terjangkit virus Human Immunodeficiency Virus atau HIV. Dikutip dari kemkes.go.id, HIV adalah sejenis virus yang menginfeksi sel darah putih yang menyebabkan turunnya kekebalan tubuh manusia. Orang yang sudah tertular virus HIV, jika tidak segera ditangani secepatnya, maka akan berlanjut ke kondisi Acute Immunodeficiency Syndrome atau AIDS. AIDS adalah kumpulan gejala penyakit yang disebabkan oleh menurunnya kekebalan tubuh. Penderita HIV memerlukan pengobatan dengan antiretroviral atau ARV untuk menurunkan jumlah virus HIV di dalam tubuh agar tidak masuk ke dalam stadium AIDS. Sedangkan penderita AIDS membutuhkan pengobatan ARV untuk mencegah terjadinya infeksi oportunistik dengan berbagai komplikasinya. Hingga saat ini HIV/AIDS belum bisa disembuhkan. Namun, penderita bisa hidup sehat seperti orang yang tidak terinfeksi dengan melakukan perawatan ARV sepanjang hidupnya. HIV/AIDS dapat menyerang siapa saja, namun ada beberapa kelompok rawan tertular penyakit ini. Berdasarkan laman bogorkap.go.id, penyebab HIV/AIDS dibagi menjadi 4. Yang pertama, HIV disebabkan oleh perilaku seksual dengan bergonta-ganti pasangan, pengguna narkoba suntik, dan pasangan
seksual pengguna narkoba suntik juga berpotensi lebih besar tertular virus ini. Selain itu, bayi juga bisa positif HIV jika ibunya positif HIV. HIV dapat menular melalui cairan kelamin, yaitu cairan sperma ataupun cairan vagina, dan dari ibu HIV ke bayinya, melalui kehamilan, persalinan, dan air susu ibu. Untuk lebih lengkapnya, berikut media penularan HIV/AIDS. Yang pertama, hubungan seksual, yaitu anal, oral, vaginal yang tidak terlindungi atau tanpa pengaman dengan orang yang telah terinfeksi virus HIV. Yang kedua, jarum suntik atau tindik, tato yang tidak steril dan dipakai secara bergantian. 3. Benda tajam, alat cukur, jarum akupuntur yang tercemar darah yang mengandung HIV. Dan yang keempat, mendapatkan transfusi darah yang mengandung virus HIV. 5. Ibu penderita HIV positif kepada bayinya ketika dalam kandungan, saat melahirkan atau melalui air susu ibu. Karena penyakit ini menular dan belum bisa disembuhkan, muncul ketakutan yang menimbulkan stigma pada penderita HIV/AIDS. Beberapa mitos HIV/AIDS yang sering muncul yaitu menular lewat sikat gigi, bersin, bersentuhan, dan lainnya. Kemkes menegaskan bahwa HIV/AIDS tidak bisa menular lewat kontak sosial berikut ini: bersenggolan atau menyentuh, berjabat tangan, berpelukan, tinggal serumah dengan orang yang terinfeksi HIV, melalui bersin atau batuk, berenang bersama, menggunakan WC atau toilet yang sama, menggunakan piring atau alat makan yang sama, dan gigitan nyamuk atau serangga yang sama. Demikian mengenai penyebab HIV/AIDS dan cara penularannya. Jika ada yang kurang, mohon ditambahkan di kolom komentar. Silakan klik tombol subscribe, like, komen, dan nyalakan notifikasinya untuk mendapatkan info terbaru dari aku. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.